Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat subuh berjamaah. Sudah kita tunaikan salat subuh berjamaah dan juga kita lakukan dalam bulan Ramadan. Tentu sangat besar pahala yang Allah persiapkan kepada kita. Maka kita tahu rakaat dua rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kita ini bisa digolongkan orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya di dunia adalah kita, orang yang sudah melaksanakan salat subuh dan juga qabliyah subuh. Maka orang yang paling kaya itu bukan pada hartanya sebenarnya, karena kita melebihi harta yang dimiliki oleh orang kaya. Maka kita lebih kaya daripada utang Indonesia ke luar negeri. Berapa triliun utang orang Indonesia, utang pemerintah Indonesia ke luar negeri. Tapi kita masih kaya. Kita beruntung kita masih diberikan kesempatan menunaikan salat subuh, dan juga kita tadi menunaikan salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu perlu dibayang-bayangkan salat sunnah. Apalagi subuh yang kita kerjakan dan kita kerjakan secara berjamaah dalam keadaan susah karena subuh ini kan waktu yang paling susah. Karena dikelompokkan salat subuh ini juga salatul wusta, hafizu ala salawat wassalatil wusta. Walaupun ada yang mengatakan salat asar, tapi juga subuh susah karena susah bangunnya. Karena kita sudah menyediakan alarm itu jauh-jauh dari sebelumnya. Kita bangun, pas kita bangun kita ambil alarm, kita matikan dan tidur. Maka alhamdulillah kita dibangunkan tanpa alarm. Apalagi ini bulan Ramadan, kita sahur dan kemudian kita menunaikan salat subuh. Nabi sendiri pun juga pernah. Nabi ketika itu pulang dari berenang sama pasukan, kemudian ketika itu sudah sangat dekat mendekati waktu subuh, sampai beliau berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, kalau bisa kamu jangan tidur, yang berjaga, karena waktu subuh memang sudah sangat dekat. Apa kata Bilal? Gak apa-apa ya Rasulullah, engkau tidur saja, biar saya yang menjaga. Rupanya beliau lupa mengucapkan insyaallah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah terbangun itu ketika badannya terasa hangat, rupanya mata berwiri-wiri. Ketika matahari sudah terbangun Rasulullah. Akhirnya beliau bangun. Mungkin ini memang takdir Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita belajar. Rasulullah bangun membangun seluruh pasukannya dan teman-teman bilang, ya Bilal, sudah saya katakan jangan kau tidur. Akhirnya dibangunkan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyuruh kepada seluruh kaum muslimin untuk berwudu, dan kemudian tidak langsung salat subuh, tetap dianjurkan oleh Rasulullah salat sunnahnya dulu, salat sunnah belajar. Kemudian setelah itu baru beliau menunaikan salat subuh secara berjamaah. Begitu pentingnya qabliyah subuh ataupun sunnah fajar yang kita lihat. Hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa hari ini kita sedang menjalani hari ke-12, akan menjalani hari ke-12. 11 hari sudah berlalu. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalani sisa-sisa Ramadan sampai 29 hari ataupun 30 hari. Kenapa demikian? Rasulullah SAW, kalau kita mau melihat sirah, kalau kita ingin membuka buku sejarah,
luar biasa perjuangan Rasulullah SAW, dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Perjuangan beliau dalam bulan Ramadan itu hampir setiap ada perang. Dan kita tahu bersama tahun kedua Hijrah itu. Tahun kedua Hijrah itu terjadi perang Badar. Kita tahu perang Badar. Ketika itu kaum muslim berjumlah 300 lebih menghadapi kaum musyrikin dan jumlah 1000 orang. Sampai-sampai Rasulullah itu ada kekhawatiran dalam adanya sujud yang begitu lama. Sujud yang begitu lama dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Bakar berdoa, Rasulullah tidak, Allah akan meninggalkan. Baru beliau berdoa. Itu tahun kedua Hijrah. Kemudian yang tak boleh kita lupakan, tahun kelima Hijrah itu luar biasa kejadiannya, yaitu kejadian dalam bulan Ramadan, perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq atau dikenal dengan perang Badar. Perang itu terjadi pada awal Syawal. Perangnya terjadi pada awal Syawal. Tapi membangun negara Badar itu sebelum Ramadan, sebelum Syawal. Ketika itu dalam Ramadan dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, itu Rasulullah dalam membangun itu menghabiskan waktu sebulan. Artinya dalam Ramadan itu full beliau melakukan penggagahan Badar. Karena ketika itu susah beliau. Jumlah kaum muslimin 3.000 orang, sedangkan jumlah kaum musyrikin itu 10.000. Kenapa? Karena kaum musyrikin ketika itu sudah bergabung dengan orang Yahudi, sehingga Rasulullah membuat rapat sebelum perang terjadi dalam bulan Ramadan. Buat rapat sama para sahabat, membicarakan bagaimana siasat yang akan kita buat untuk menghadapi orang musyrikin. Kemudian ada ide dari salah satu seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Apa kata beliau, Rasulullah, bagaimana kalau kita buat panitia untuk menghalangi orang musyrikin masuk? Akhirnya setuju Rasulullah, dibuatlah panitia. Panitia yang dibuat itu nggak akan mengandung. Mungkin kalau bapak itu umrah, ketika datang ke Madinah nanti akan ditunjukkan. Nah, ini parit yang sudah digali. Panjangnya itu kalau kita baca di dalam kitab Al-Atlas Tarikh Islami, itu panjangnya 5.554 meter. Enak kita tadi kita reduksi kita sampai mungkin sekitar itu panjangnya. Lebarnya itu sekitar 4,5 meter. 4,5. Kedalamannya 3,5 meter. Dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui bersama, digalinya bukan pakai beko. Kalau kita kan gali pada sekarang pakai beko, pakai alat-alat berat. Dulu mana ada alat-alat berat? Yang digunakan apa? Alat-alat yang digunakan dalam perang seperti apa namanya itu? Ya, semacam alat yang dalam perang, tombak. Nabi meletakkan setiap 40 hasta itu 10 orang. Setiap 40 hasta itu 10 orang. Dan semuanya berpuasa. Hanya yang puasa. Mungkin kita yang lagi pernah rusak. Ini kan ada keringanan, kan boleh juga. Enggak ada. Para sahabat sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ber. Dan mereka sedikit juga ketika dalam perjalanan akan naik duluan. Kenapa? Karena Nabi juga ikut serta dalam kali. Nabi tak benar jawabannya. Mungkin nyatanya bos ni. Ingin tunjuk hanya berhati. Kalau boleh tunjuk, baliklah dulu. Nabi SAW ikut serta dalam menggali pagi itu. Bayangkan ada di sidang Jamaah
terjadi hanya 2 dan 3 Allah alam, tapi intinya terjadi dalam bulan Ramadan sampai selesai Farid, terjadilah perang pada awal Syawal. Hadirin sekalian, bagaimana hebatnya Nabi dalam bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu identik dengan perjuangan. Identik dengan perjuangan. Pada tahun ke-7 Hijriah terjadi perang lagi dalam bulan Ramadan yang dikenal dengan perang Mu'tah, yang mengumpulkan sahabat. Panglima perang kita Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, ditambah lagi dengan Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah itu harus merah karena beliau itu dipotong oleh kaum musyrikin. Kenapa? Karena setianya dalam memegang bendera yang diserahkan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau terhukum itu dalam perang. Sampai beliau mengeluarkan kata, apakah matahari sudah terbenam? Kenapa? Karena tak nampak lagi, sudah digeruni oleh kaum musyrikin. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabat lain, apakah matahari sudah terbenam? Apa jawab para sahabatnya dalam perangan? Sebentar lagi ya Allah, sebentar lagi ya Allah. Kemudian ketika matahari terbenam, pasukan kaum muslimin mundur sejenak untuk buka puasa. Ketika mereka buka puasa dengan segelas air dan sebutir Zamzam, ketika mereka mencoba memakan Zamzam, ketika mereka mencoba memakan kurma tersebut, sudah sampai dalam mulut, teringat mereka akan Ja'far bin Abi Thalib yang gugur di dalam pertempuran itu, teringat akan Zaid bin Harisah, teringat akan Abdullah bin Jarrah, Abdullah bin Rawah yang sudah terpotong-potong badannya, termuntahkan kembali. Kurma yang mereka makan termuntahkan kembali. Kenapa? Mengenang para panglima-panglima mereka, tidak sanggup mereka makan, termuntahkan kembali. Padahal dari subuh mereka berperang, berjuang. Coba sekarang kita bandingkan dengan perjuangan kita menghadapi Ramadan. Kira-kira sama? Kira-kira sama nggak perjuangan kita dalam menghadapi Ramadan dengan perjuangan Rasulullah sama-sama dengan kita? Kalau kita lihat perjuangan kita menghadapi Ramadan lagi manja-manja lucu, lagi manja-manja. Gimana lagi manja-manja? Kadang sedih dengan kadang-kadang ada sebagian dari kita, untuk jadwal jemaah ada kabur. Untuk pergi jamaah saja apa rasa? Sudah. Karena mungkin saja sudah ada orang. Kadang-kadang itu terbayang Ramadan, enggak masalah salah di rumah saja dalam Ramadan. Karena panas sekali, panas jadi alasan. Karena kita terkatakan keunggulan adalah ujian kita lah. Kemarin ada beberapa malam, 4 malam, 5 malam belakang itu hujan turun deras. Banyak di masjid-masjid itu merosot jamaahnya, safnya merosot. Kalah kita dengan perjuangan sahabat Rasulullah SAW. Alasannya panas. Padahal kita, kalau kita lihat, kita hidup kita ini kan selalu dalam hasil. Di kantor berhasil, masuk mobil berhasil, pulang ke rumah berhasil, masuk masjid pun berhasil. Tapi ada juga alasan, salah. Nggak mau sedikit pun kita berjuang. Ada lagi nanti sampai di masjid, alhamdulillah sudah berjuang sampai ke masjid, kantor masjid, mayang jamaah, salat wajib, assalamualaikum. Anak zikir, anak baca Quran. Nggak ada zikir-zikir yang dilontarkan dari mulutnya selesai salat. Nggak ada. Kemana juga? Assalamualaikum, Islam. Kemana apa dia jadi tiang masjid? Untuk apa dia masjid? Sadar, miris kan? Miris. Maka diri sedangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kendor-kendor semangat dalam bulan Ramadan ini, bacalah sirah-sirah Nabi. Bagaimana Rasulullah bersama sahabat dalam memperjuangkan. Mereka berjuang dalam bulan Ramadan.
yang menghiasi Ramadannya dengan apa? Dengan perbuatan yang katakanlah mudah kita katakan sia-sia. Kenapa? Karena kalau bisa masuk Ramadan itu kita hiasi diri kita dengan apa? Baca Quran, dengan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena beda. Setiap apa yang kita lakukan sunnah dalam bulan Ramadan, sunnah-sunnah yang ada dalam bulan Ramadan dibandingkan bulan lain itu beda pahalanya. Tapi kadang-kadang kita hiasi Ramadan kita dengan apa? Ada macam-macam. Ada orang sebagian jauh sebelum Ramadan masuk sudah dia persiapkan untuk melalaikan Ramadan nanti. Apa kata dia? Ini nanti kita beli monopoli. Permainan. Nayang dulu, nayang berangkat. Untuk apa yang semua kita pakai nanti dalam bulan Ramadan? Untuk apa? Untuk melalaikan Ramadan. Padahal pasangannya kita lalaikan dengan Ramadan dengan baca Quran, dengan itu menghidupkan tahliyah, ma'afiyah. Tapi itulah kita. Makanya boleh kita katakan dengan Ramadan kita ini itulah jauh dengan seperti perjuangan Rasulullah SAW. Ini belum lagi ada yang sebagai kita yang mengandalkan dalil. Kan ada dalil tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akhirnya apa? Itu kan hadis yang tidak sah. Tapi itu yang dianggap. Kan tidurnya orang puasa kan ibadah. Akhirnya tidur siapa? Pagi tidur, selesai subuh tidur, selesai salat subuh tidur. Nggak ada menjadi pelanggaran pada kita setiap hari dalam Ramadan. Mungkin di sini ada di Ramadan. Selesai Ramadan, selesai salat, ada manusia, ada siapa? Mungkin kita ada sambil kita membuat panjang kita apa salahnya? Kajian itu mendengar kajian itu pahalanya luar biasa. Ada 4 keistimewaan, 4 kelebihan bagi orang yang ikut pengajian, yang ikut taklim diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Allah turunkan malaikat. Jadi kan setiap kajian, setiap taklim itu malaikat turun. Setiap di mana taklim malaikat dibuat malaikat minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan kami turun menghadiri taklim tersebut. Dan ketika mereka hadir ini katakan apa saja. Malaikat turun, ribuan malaikat turun. Setelah turun malaikat, kemudian selesai kerja, selesai taklim, mereka kembali lagi kepada Allah. Hebatnya ketika mereka kembali kepada Allah, ada sebuah doa yang dilafazkan oleh mereka. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Diteliti oleh para ulama, kenapa doa ini yang dipanjatkan oleh para malaikat? Rupanya ternyata doa ini adalah doa syarat masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu yang pertama dosa kita sudah habis, dan kemudian atas rahmat Allah. Makanya pada saat mendoakan kepada orang yang bertaklim itu, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, setiap khatwah, setiap langkah kita dari rumah menuju ke masjid dengan tujuan salat dan kemudian kita ada tujuan untuk mendengarkan taklim, itu dihadiahkan satu langkah itu setahun disetarakan pahalanya seperti orang yang melakukan tahajud itu. Bayangkan berapa langkah kita untuk menuju ke rumah Allah. Dia 1, 2. Oh saya bisa pakai Honda, mini Honda itu. Gitulah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kata Rasulullah, wa anzilatus sakinah, diberikan ketenangan. Diberikan kenyamanan. Orang-orang yang bertaklim mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan. Makanya kalau ingin tenang, ingin nyaman, hadirlah setiap taklim, setiap pengajian. Allah berikan ketenangan, Allah berikan kenyamanan. Mungkin di rumah kita tidak tenang, tidak nyaman, maka datanglah ke masjid. Nah kalau ingin cari ketenangan, tidak usah cari kemana-mana, tidak usah pergi ke Medan, tidak usah cari udara lain, datanglah ke
Ada sebagian orang sakitnya mani, bingung, kakinya pak, itu nggak masalah, mati nggak boleh. Yang saya ibadah bagaimana? Buatnya dengan mendalami isi, tapi kamu dalam batin itu punya datanya mendapat review. InsyaAllah beliau bisa itu review. Ketenangan dan kenyamanan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketenangan itu tidak kita dapatkan di tempat lain. Wa anzalatus sakinah. Hadirin sekalian pada Allah Subhanahu Wa Taala itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka sebenarnya enak kalau kita ingin cari kenyamanan, cari ketenangan, datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita melihat hubungan Ramadan kita, begitu. Jadi kalau kita sudah bentuk, kita semangat kita Ramadan berapa hari lagi baca surah-surah maka kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana perjuangan Rasulullah dan akan menambah semangat ke dalam diri kita. Maka hiasi diri kita selama bulan Ramadan. Hidupkan sama-sama Rasulullah. Baca Al-Quran. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang berbeda dengan bulan lainnya. Kalau Bapak Ibu kita nggak bisa sanggup baca Quran dalam Ramadan, jangan harap nanti bulan-bulan lainnya kita akan membiasakan diri untuk baca Quran. Kalau dalam bulan Ramadan kita nggak sanggup ke masjid, datang ke masjid, jangan harap bulan-bulan lainnya itu akan terpancing diri kita untuk datang ke masjid. Bulan Ramadan diberikan, tapi kita biasa-biasa saja. Maka rugi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah berikan Ramadan, tapi kita nggak bisa memanfaatkan Ramadan, rugi banget, rugi. Orang banyak meminta agar dimasukkan ke dalam Ramadan. Jauh hari dulu kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam Ramadan, sampaikan kami dalam Ramadan. Alhamdulillah, Allah masukkan kita dalam Ramadan. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil keuntungan di dalam Ramadan, rugi, kata Rasul. Bapak Syafi'i yang akan terima rahmat. Orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengambil keampunan, tidak bisa mengambil maghfirah dalam Ramadan. Biasa-biasa saja ya. Bulan Ramadan kita itu seperti biasa-biasa, seperti bulan-bulan lain. Nggak ada penambahan ibadah, nggak ada baca Qurannya, nggak ada tarawihnya, nggak ada witirnya, nggak ada amalan-amalan sunnahnya. Biasa saja seluruh lagi di rumah sakit kali. Hendak rugi ya Rasulullah SAW. Padahal Allah sudah menghadiahkan Ramadan kepada kita. Kenapa Allah hadiahkan Ramadan kepada kita? Karena umur kita pendek. Umur kita itu kata Rasulullah baina siddiq wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 dan 70. Enggak lebih daripada itu. Kalau kita melihat urutan dari Rasulullah itu 63 tahun. 63 tahun itu Qamariyahnya. Umur bulan dilihat dari hijriahnya. Tapi kalau dilihat dari syariahnya 60 tahun. Abu Bakar 64, Umar 63, Umar Utsman yang lebih sedikit diberikan umur oleh Allah 40 tahun. Ali 63 tahun. Jadi dari 4 sahabat Rasulullah itu kisarannya 60 dan 70. Oh, ada lebih daripada itu. Itu bonus yang Allah berikan kepada kita. Karena umur pendek, umur umat Nabi Muhammad pendek, maka Allah berikan apa yang Allah berikan? Pahala yang berlipat-lipat, pahala yang digandang-gandangkan oleh Allah. Maka salah satunya Ramadan, jamaah ini salah jamaah yang pernah disyariatkan kepada umat sebelumnya. Umat sebelumnya salat ada, tapi salat jamaah ada. Tapi pada umat Nabi Muhammad salat jamaah diberikan dengan tujuan apa? Sekali kita salat jamaah 27 derajat kita dapatkan. Bayangkan kalau 10 tahun kita istiqamah dalam jamaah, maka umur kita seolah-olah sudah berumur 300 tahun. Hampir sama dengan umat kita dahulu. Umat Nabi Nuh berapa umurnya? Kata Allah Jalla Subhanahu wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin ila 50 aman. Dan kami utus Nabi Nuh itu kepada umat yang umatnya memiliki umur 1000 kurang 50. Buruk untuk mengukur umum umat Nabi. Jadi kalau kita ingin menyamakan dibandingkan dengan umur umat Nabi Nuh, Allah berikan itu tadi pahalanya. Umur boleh pendek, pahalanya lebih hebat. Dilipat gandakan. Nilai pahalanya diganda
Jadi 10 tahun seseorang yang sudah istiqamah dalam salat jamaah, dia sudah seolah-olah memiliki umur 300 tahun. 20 tahun kita istiqamah dalam salat jamaah kita, seolah-olah kita memiliki umur 600 tahun. 30 tahun istiqamah dalam jamaah kita, maka seolah-olah kita sudah memiliki umur 900 tahun. Kalau setara dengan umur 600. Tapi masalahnya Ustaz, kami baru sadar salat jamaah ketika umur 50 tahun. Ya. Mau peluntur baru sadar kita mesti. Mau peluntur, kamu tipu. Sadar jamaah kita apa? Baru 50 tahun. Untuk 50 tahun. Ada yang orang sebagian sadar jamaah 50 tahun. Tidur katanya. Ini punya anak bola-bola. Tapi alhamdulillah. Jadi begitu Pak, Allah berikan umur pendek tapi nilai pahalanya yang dilimpahkan pada Allah Subhanahu wa taala. 60 70. Ada yang umur 60 di sini? Ada Pak? Harapi Pak. Insyaallah masih muda belasan. Tapi beginilah hasilnya. Dan hebatnya lagi Pak, ini bisa ada sedikit. Hebatnya lagi Allah singgung orang yang berumur 60 tahun. Bagaimana Allah singgung? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Dalam surah Al-Waqiah Allah singgung, itu Al-Waqiah bercerita tentang hari kiamat. Tapi Allah menitipkan sebuah pesan. Apa pesannya? Nahnu qaddarna bainahumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah menetapkan umur kalian, kami tidak panjangkan dan kami tidak pendekkan. Dan ternyata ayat itu terletak pada ayat ke-60. Kudu ayat 60. Apakah sebuah kebetulan Allah meletakkan ayat itu pada ayat ke-60? Tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Menunjukkan apa? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Hai, orang yang sudah berumur 60, warning, hati-hati. Hanya kepada umur yang 60, kawan. Bukan kita bukan, tapi itu semacam warning dari Allah. Artinya apa? Ini sudah. Kalau juga umur 60 kita tak sadar-sadar, hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam sebuah pesan, sebuah warning dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diri sedang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sisa Ramadan ini kita hiasi Ramadan kita dengan ibadah-ibadah untuk lebih dekatkan diri kita kepada Allah. Ramadan itu tiap tahun akan datang. Tahun 2002 akan datang, 27 datang, 28 datang, 29 datang, 2030 bahkan ada yang prediksikan Ramadan 2 kali. Boleh beda dua kali Ramadan. Tapi masalahnya, apakah kita akan datang ketika Ramadan itu akan datang? Yang udah evaluasi. Kira-kira Ramadan itu kita tanya hadir tak Ramadan ke depan? Allahu a'lam. Maka ini yang diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih serius dalam menghadapi Ramadan. Ini kan pengampunan besar-besaran ibadah diskon besar-besaran. Ibadah kita apa? Kalau boleh saya buat contoh. Misalnya ada salah satu swalayan. Swalayan itu memberikan diskon bukan dari 50%, 80%. Kita lihat ada bapak sedang memiliki banyak barang, beras, minyak. Kenapa? Karena harganya murah. Kita tanya, dari mana Pak? Batu banyak. Maka banyak dengan diskon. Kibat diskon ini, diskon 80%. Beras yang biasanya 210, piring nasi berapa? 219, 220. Hari ini menjadi 50.000. Hah? Minyak 60.000 menjadi 20.000, 30 menjadi 30.000. Gula yang 5.000 biasa hari ini menjadi 5.000. Umatnya belum jadi diskon. Akhirnya kita tak pikir panjang, langsung toko itu berangkat di pada Pak, langsung kita masuk ke toko itu, kita ambil beras, kita ambil gula, kita ambil minyak, kita cek dulu. Rupanya waktu di scan berbarcode, trek baik harga kan di 50.000, 230.000. Katanya itu Pak kasih ini kok mahal kok sudah 210, tadi ada kawasan 50. Apa kata kasih ini? Itu tadi Pak. Nyono, Jino ada. Apa kita bilang? Kabur.
luhur. Itu tingkat dunia. Maka Ramadan ini kita juga anak-anak kata Allah, anak-anak kata Allah, anak-anak kata Allah, anak-anak kata Allah. Tinggal kita di Allah. Tawahana baca Quran anak kata, sunnah baik ada, sedekah ada, jamaah pun nggak ada. Nanti kalau anak berusia baru kesadaran kita ya. Kapan kita sadar lagi? Ketika ruh menyebut kita, ketika sampai ke rombongan, dibukakan CCTV kita, walaupun dinilai dari awal kita balik sampai akhir Ramadan, nol. Di situ mulai berbicara. Karena kata Allah itu membuka tabir yang lain itu. Allah buka apa? Ketika ruh sudah sampai ke rombongan itu Allah buka. Kata Allah dalam surat Al-Qas, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka fa basarta yawmal hadid. Hari ini kata Allah akan aku bukakan seluruh amalan yang kamu kerjakan, dan aku bukakan juga pahala amalan yang sebenarnya bisa kau kerjakan tapi tidak kau kerjakan. Jadi Allah ketika kita ada saat mau itu Allah buka semua amalan kita. Misalnya tadi kita alhamdulillah sudah selesai salat subuh, kemudian ada tausiah, kemudian kita baca Quran, tiba-tiba pulang ke rumah, itu Allah buka tiba-tiba pulang ke rumah mati, meninggal ya. Jadi Allah nampakkan hadiah apa pahalanya. Tapi Allah bukakan pahala yang amalannya bisa kita kerjakan tapi tidak kita kerjakan. Contoh misalnya, selesai salat subuh, nggak ada baca Quran, nggak ada tausiah, nggak ada, langsung pulang. Lihatnya tiba-tiba meninggal. Pas meninggal, Allah nampakkan pahala salat subuh kita. Tapi Allah nampakkan juga, seandainya engkau mau duduk sejenak di dalam masjid melanjutkan itikafmu, engkau mendengarkan tausiahmu, engkau mendengar taklimnya, dan membaca ini pahala yang akan aku berikan kepada Allah. Di situlah nanti fawasal kal yaumul hadid akan ada penyesalan ya Allah, bukan anak buruk. Lagi ibadah umpam dengan dulu ibadah tak jadi masjid. Saat jadi masjid. Ketika pas jadi masjid di depan kita ambil uang di dompet. Dalam dompet ada uang 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 50.000. Kira-kira mana yang akan kita terjunkan ke dalam jadi masjid? Nggak usah dijawab, mungkin jawabannya sudah sama kita semua. Katakanlah 2.000. Saat kita masukkan uang 2.000, pulang ke rumah kita, mati kita. Allah nampakkan itu pahalanya. Tapi Allah nampakkan pahala seandainya kamu masukkan 50.000, begini pahala yang akan aku siapkan kepada Allah SWT. Menyesal di sana. Maka hadirin sekalian Allah SWT, mumpung kita masih dalam bulan Ramadan, jangan menunda-nunda membuat kebaikan. Semakin besar kebaikan kita buat, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin Allah yang berjemaah.